Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran pasar. Jadi rencananya ini nanti aku akan buat satu series juga yang membahas mengenai permintaan dan penawaran pasar seperti pasar persaingan sempurna kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis dan bentuk pasarnya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana permintaan dan penawaran itu mempengaruhi pasar. Nah, gini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa pas lagi tren itu harga suatu barang itu tiba-tiba bisa melonjak? Nah, atau kenapa pas harga naik, pembelinya itu malah berkurang, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, semua itu ada hubungannya dengan satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu akan kita bahas ini, yaitu permintaan pasar. Oke? Nah, kita mulai dulu dengan pengertiannya. Permintaan pasar itu apa? Permintaan pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Oke, ingat, permintaan itu bukan cuma soal mau, jadi minta gitu. Permintaan kan soal, oh aku mau beli ini, aku mau beli itu gitu, enggak. Tapi juga soal kemampuan dalam membeli. Oke, contohnya, kalau semisal kalian tuh maunya beli iPhone gitu ya, wis, mau beli iPhone, tapi kalau uangnya belum ada, itu kan juga belum termasuk gitu loh. Karena kan sekali lagi permintaan itu konsepnya adalah kemampuan. Bagaimana kalian itu kalian itu mampu untuk membeli barang tersebut. Oke. Nah, di dalam ekonomi itu ada yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Kita akan membahas dulu mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan adalah kalau harga naik, jumlah permintaannya turun. Atau P naik, Q turun. Sementara kalau P turun, P turun, Q akan naik. Jadi kebalikannya. Jadi dia itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini kebalikannya. Ya, jadi ini P naik, Q turun. Sementara kalau P-nya turun, maka Q-nya akan naik. Nah, kemudian faktor-faktornya apa aja? Yang pertama adalah pendapatan, sudah pasti ya. Kalau pendapatan naik, daya belinya itu meningkat, maka permintaan pun juga naik gitu. Oke, selera atau tren. Nah, gimana sih? Kenapa? Kenapa kok selera ini mempengaruhi? Karena begini, teman-teman. Kalau semisal aja nih, barang yang lagi viral di sosial media, itu biasanya permintaannya langsung melonjak, teman-teman. Ya, contohnya aja kalau kayak dulu itu ada yang namanya tren boneka Labubu gitu ya. Nah, itu juga ada. Kemudian harga barang pengganti dan pelengkap. Kalau semisal harganya kopi itu naik, orang bisa beralih ke teh gitu loh. Nah, jadi ada barang substitusi atau barang penggantinya gitu. Nah, jumlah penduduknya bisa juga. Jadi semakin banyak penduduk, biasanya permintaan pasarnya itu pun juga semakin besar. Nah, kemudian misalnya aja nih, oke, kita kasih satu contoh lagi. Misalnya saat bulan puasa, permintaan sirup, kurma, dan makanan itu bisa meningkat drastis. Bukan karena harganya naik, tapi karena kebutuhannya, teman-teman. Kebutuhan dan kebiasaan masyarakatnya itu berubah. Oke. Nah, oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, ya, subscribe channel ini untuk berlangganan. Ya, silahkan bisa dibagikan ke teman-teman kalian biar bisa lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, always learn, understand, and grow. Economics for everyone.